Tren realisasi investasi di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Namun di sisi lain rasio perpajakan atau tax ratio justru menurun. Ya, pemirsa, masih banyaknya insentif fiskal yang digelontorkan untuk menarik minat investasi berdampak pada masih rendahnya rasio perpajakan hingga tahun 2025 ini. Dan untuk menghindari semakin lebarnya defisit APBN akibat tax ratio yang masih rendah, pemerintah menetapkan target agresif peningkatan tax ratio dalam 5 tahun ke depan. Tren realisasi investasi di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Namun di sisi lain rasio perpajakan atau tax ratio justru menurun. Geliat investasi yang belum sepenuhnya berdampak pada penerimaan pajak negara menunjukkan masih banyaknya insentif fiskal yang digelontorkan untuk menarik investor. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, tax ratio Indonesia sebesar 10,38% pada 2022, lalu turun menjadi 10,31% pada 2023. Kemudian tahun 2024 rasio perpajakan kembali melemah ke 10,08%, sementara proyeksi 2025 lebih rendah lagi yakni hanya 10,03%. Untuk menghindari semakin lebarnya defisit APBN akibat tax ratio yang masih rendah, pemerintah menetapkan target agresif peningkatan tax ratio dalam 5 tahun ke depan, di mana secara berharap tax ratio ditargetkan meningkat hingga berada pada kisaran 11,52% sampai dengan 15% pada 2029. Adapun upaya mengejar lonjakan penerimaan itu ditempuh melalui transformasi besar pada sisi regulasi, proses bisnis dan digitalisasi layanan penerimaan negara. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, rasio perpajakan rendah, tantangan pengelolaan APBN bertambah, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ajib Hamdani, Ketua Komite Tetap Perpajakan Kadin Indonesia, kemudian Ibu Friska Savitri, Ekonom Fakultas Ekonomi Bisnis dari UPN Veteran Jakarta. Langsung saja kita sapa ini. Ya, halo, Bu Friska, apa kabar? Halo, baik Mas Pras, gimana kabarnya? Kabar baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Ajib. Apa kabar Pak Ajib? Sangat baik Mas Pras. Baik, selamat pagi Mbak Friska. Halo Mas Ajib, selamat pagi juga. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, tadi juga sudah disampaikan Bu Friska bagaimana pemerintah begitu untuk menarik minat investasi. Ya, ada satu sisi begitu yang memang harus ya kita tahu relaksasi di sana dari sisi perpajakan berupa insentif pajak. Nah, apa yang bisa Anda cermati dengan kondisi saat ini? Apakah memang ini berdampak terhadap likuiditas APBN kita atau itu memang kebijakan yang tepat untuk bisa menarik minat investasi di Indonesia, Bu Friska? Oke, baik. Kalau kita lihat itu kenaikan investasi ya tadi ya, itu sebenarnya memang tampaknya impresif gitu ya. Tapi sebenarnya tuh dari kacamata perpajakan itu artinya seperti kita itu membeli investasi dengan mengorbankan basis pajak ya. Kita kan tahu nih banyak insentif dari tax holiday, tax allowance atau fasilitas di KIK gitu ya. Itu membuat banyak perusahaan besar itu menikmati tarif pajak sangat rendah. Sementara rasio pajak terhadap PDB itu tetap bertahan di level 10%. Artinya ekonomi bergerak tapi kontribusi ke kas negara itu tidak sebanding, dan ini pasti akan berpengaruh ke APBN. Tapi juga dari sisi perpajakan situasi itu menjadi sangat problematis karena keadilan itu terganggu. Jadi korporasi besar itu mendapat istilahnya karpet merah gitu ya. Sementara pekerja, konsumen dan pelaku usaha itu tidak mendapat insentif tapi mereka menanggung beban gitu. Nah, prinsip efisiensi juga terdorong ke arah yang mungkin bisa dibilang tidak sehat karena investasi itu condong akan mengejar ke lokasi yang sektor paling banyak fasilitasnya gitu, bukan yang paling produktif. Artinya kalau kita lihat secara sederhana itu kebijakan ini sangat terlalu investment driven, namun revenue blind. Harusnya kan seimbang gitu. Nah, yang dibutuhkan lagi itu bukan hanya menambah insentif, tapi merasionalisasikan insentif, meningkat pada kebutuhan nyata, misalnya dengan menggunakan teknologi yang seharusnya gitu, ekspor lewat link UMKM atau lapangan kerja yang berkualitas. Nah, ini yang memperkuat basis pajak domestik agar Indonesia itu tidak hanya terjebak dari pertumbuhan yang
tinggi di atas kertas, tapi negara tetap lemah dalam revenue. Itu mungkin pendapat saya. Baik, Bu Friska. Nah, dari kacamata Kadin Indonesia sendiri, Pak Ajib, apa yang bisa Anda cermati begitu? Tax ratio tadi memang tercatat masih menjadi PR tersendiri begitu ya bagi pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, tapi di satu sisi kan kita membutuhkan investasi. Karena diharapkan tadi ada investasi, menggerak ekonomi di daerah, kemudian penciptaan lapangan kerja juga di sana, Pak Ajib. Ya, kalau kita lihat memang investasi kita ini selalu over target dan selalu achieve, Mas Pras, di 5 tahun, 6 tahun terakhir. Dan bahkan kalau kita lihat bahwa di kuartal kedua kemarin, pertumbuhan ekonomi kita yang sangat eskalatif juga secara signifikan ditopang oleh investasi. Dan kalau kita lihat bagaimana optimisme dari Pak Menteri Keuangan, bahwa target investasi 5 tahun ke depan sebesar 13.000 triliun juga akan potensi achieve. Tapi kemudian pertanyaannya bagaimana dengan aspek pajaknya? Kalau kita lihat begini, tadi Mbak Friska menyampaikan tentang bagaimana banyaknya facilities, tentang tax holiday, tentang tax allowance yang memang itu cenderung memberikan ketidakadilan terhadap bagaimana usaha-usaha domestik yang juga dijalankan di Indonesia. Dan bahkan ada beberapa sektor-sektor yang secara bisnis mereka bisa aja 3 tahun sudah payback period ya, sudah balik modal, tapi mereka masih menikmati masa tax holiday sampai 15 tahun misalnya. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang memang perlu dievaluasi ulang. Tapi menariknya Mas Pras, bahwa sejak Desember 2024 kemarin berdasarkan konsensus dari dan kesepakatan dari G20 dan setelah konsultasi dengan OECD, sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan namanya PMK nomor 136 tahun 2024 pada bulan Desember kemarin tentang namanya Global Minimum Tax atau GMT. Di mana GMT itu tetap wajib bayar sebesar 15% dengan asumsi bahwa nilai omset globalnya itu mencapai 750 miliar euro. Jadi memang untuk ini perusahaan-perusahaan yang bersifat MNC atau multinational companies. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang kemudian memang akan memberikan keberadilan terhadap ekonomi-ekonomi dan pelaku-pelaku usaha yang lain di dalam negeri, Mas Pran. Harapan kita adalah dengan adanya kebijakan PMK 136 tentang GMT dan kemudian bagaimana investasi yang potensi achieve 5 tahun ke depan, maka investasi kita juga akan memberikan daya ungkit terhadap penerimaan negara kita, Mas Pras. Kira-kira demikian. Baik, nah kalau kita bicara mengenai kondisi seperti yang tadi sudah disampaikan, berarti apakah ini akhirnya menjadi dilema, Bu Friska, kalau Anda melihat langkah dan strategi apa berarti yang mungkin perlu duduk barengkan kembali misalnya begitu, Bu Friska? Oke, kalau dibilang dilema, ini menurut saya itu bukan seperti sebuah si malakama ya. Pemerintah dihadapkan pada pilihan antara memanjakan investasi dengan insentif versus menggenjot penerimaan pajak. Padahal sebenarnya problemnya bukan pada investasi, melainkan pada desain insentif dan kualitas kebijakan fiskalnya. Nah, kalau kita lihat tax ratio Indonesia itu kan masih tipis ya. Jadi insentif itu tidak boleh menjadi paket massal gitu. Tetapi pengecualiannya yang sangat harus selektif. Misalnya presisi sama berbasis kinerja atau dibatasi dengan kerangka tax expenditure yang jelas dan transparan. Nah, kalau menurut saya desain seperti ini investasi itu bukan lawan, tapi melainkan menjadi pengganda basis pajak jangka menengah. Jadi dilema sesungguhnya bukan investasi atau tax ratio, tapi berani atau tidak pemerintah keluar dari pola insentif yang generik gitu, beralih ke arsitektur perpajakan yang mungkin lebih akuntabel gitu ya, berorientasi jangka panjang, dan itu memang tidak gampang, dan artinya ini pemerintah harus lebih smart dari yang lain seperti itu. Mungkin itu masukan dari saya, Mas Pras. Baik, nah ini dia. Memang kalau kita cermati dengan beberapa hal yang tadi, upaya-upaya meramu kebijakan-kebijakan insentif yang diberikan. Kalau Kadin sebenarnya dari sisi pelaku usaha gitu, lebih senang yang mana kalau kita bicara mengenai insentif dari sisi fiskal yang diberikan oleh pemerintah, tapi di satu sisi investasinya juga memang seperti yang Anda sampaikan terbukti juga over target begitu, Pak Haji. Sebenarnya begini, Mas Pras, yang perlu kita cermati adalah insentif ini harus seimbang antara sisi supply dan sisi demand-nya. Sisi supply itu berbicara masalah produksi barang dan jasa. Supply demand ini berbicara masalah kemampuan daya beli masyarakat. Karena variabel penerimaan pajak kita secara signifikan itulah PPN dan PPH sebenarnya. Sehingga kalau yang ditopang adalah PPN-nya, berarti memang masyarakat itu harus misalnya ada PPN ditanggung pemerintah dan lain-lain. Itulah bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong daya beli masyarakat yang lebih baik. Dan memang kemudian kalau kita kembali ke angka-angka, Mas Pras, bahwa
pada bulan Oktober tahun ini kita penerimaan pajaknya itu masih rendah sekali, masih kira-kira di angka 70,2% dari target 2.196 triliun. Target yang 2076 triliun kan target yang luar biasa, tapi di bulan Oktober kemarin kita cermati angkanya baru di angka 1.459 triliun. Nah, sehingga kita hanya punya waktu dari Oktober kemarin kan 2 bulan. Dari hari ini kita tinggal punya 1 bulan di bulan Desember. Dan sejak awal, pada awal-awal tahun bulan-bulan April, Apindo dan Kadin itu juga sudah memberikan masukan kepada pemerintah bahwa potensi penerimaan negara tahun ini akan potensi shortfall sampai dengan 120 triliun. Jadi artinya kondisi ini sangat predictable, Mas Pras. Tinggal bagaimana kemudian pemerintah memformulasikan kebijakan-kebijakannya agar tax hasil kita bisa lebih dioptimalkan dengan baik. Jadi bagaimana sisi PPN-nya dan sisi PPh-nya. Insentif itu harus tepat sasaran, satu sisi untuk mendorong daya beli masyarakat, sisi demand-nya diperbaiki, dan satu sisi untuk mendorong bagaimana sisi produksi barang dan jasa juga mempunyai daya saing yang lebih baik. Ya. Ketika pemerintah bisa memformulasikan kebijakan pajak dengan baik, satu sisi budgetingnya bisa aman untuk penerimaan negara, tapi satu sisi juga bisa mengatur pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan arah dan orientasi dari target-target pemerintah. Demikian Mas Pras. Nah itu dia, dari sisi mekanisme arsitekturnya seperti apa nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar ya Pak Ajib dan juga Ibu Friska, dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data, kita akan cermati bersama seperti apa sih realisasi dan juga target investasi di Indonesia. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan cermati bagaimana dengan koreksi di tahun 2025, realisasi Januari sampai dengan September itu 1.434,3 triliun rupiah. Sementara target tahun ini adalah 1.905,6 triliun rupiah untuk investasi. Dan berikutnya, kalau kita lihat realisasi dan investasi dari tahun 2019 sampai dengan 2025, trennya naik terus ini dengan beragam kebijakan. Tadi ada relaksasi pajak, kemudian kebijakan-kebijakan insentif pajak yang diberikan untuk bisa menarik minat investasi, dan ya ini dia terbukti sih memang naik terus ya dari tahun 2019 sampai dengan 2024 di 1.714,2 triliun. Tahun ini tadi harapannya di 1.905 triliun rupiah. Lantas bagaimana dengan rasio perpajakan? Ya, tidak jauh berbeda, bergerak di 10%-an begitu dari tahun 2022 sampai dengan 2025 yang diharapkan bisa mencapai 10,03% untuk rasio perpajakannya. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ajib Hamdani, kemudian juga ada Ibu Friska Savitri. Baik, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan Bu Friska, nah apa yang perlu kita siapkan? Strategi, kemudiankah kita perlu membuat arsitektur baru terkait dengan kebijakan insentif perpajakan kita, atau bagaimana sih sehingga ya rasio pajak kita benar-benar bisa kita jaga, bahkan mungkin diperkecil lagi, atau seperti apa nih Bu Friska? Silakan. Oke, menurut saya ini kita harus cari jalan tengah yang sehat ya. Jadi artinya ini kita tidak harus mengkompromikan, tapi kita mengubah cara desain arsitektur kebijakannya. Jadi kita yang dari semula dianggap mungkin negara yang murah dengan insentif, itu menjadi negara yang kredibel dengan insentif yang selektif dan presisi. Nah, artinya apa yang harus dilakukan pemerintah itu, insentif itu dibuat jadi lebih tajam, berbasis kinerja misalnya gitu ya, tambah dengan nilai lokal, ekspor non mentah seperti itu, dan transfer teknologi, linkage ke UMKM sama green dan digital. Nah, dengan plafon tax expenditure yang jelas dan evaluasi yang ketat ini, contoh hal ini juga sudah dilakukan Korea Selatan dan Singapura. Dan itu mereka mengikatnya insentif dengan pada research and development teknologi ya. Dan ini berperan sebagai hub. Mereka itu berperan sebagai negaranya sebagai hub untuk masuk, bukan hanya sekedar masuknya modal. Nah, di satu sisi tax ratio dinaikkan lewat perluasan basis dan penguatan administrasi tadi sudah diinfokan oleh Pak Ajib. Jadi bukan sekedar menaikkan tarif, tapi PPN itu lebih broad base gitu. PPh orang menengah ke atas dan pajak kekayaan itu lebih efektif sambil menjaga iklim tetap kompetitif, iklim investasinya tetap kompetitif. Nah, kalau misalnya kita lihat ke mungkin studi banding ya ke negara lain, Vietnam dan Cina itu menunjukkan bahwa studi FDI itu tinggi, bisa berjalan bersama dengan basis PPN dan administrasi pajaknya yang kuat. Berarti ini bisa juga dilakukan di Indonesia.
Nah, fokus utamanya itu adalah digeser dari race to the bottom, tarif serendah mungkin, menjadi race to credibility. Artinya hukum yang pasti, birokrasi yang efisien, dan kebijakan yang konsisten. Itu yang paling penting kalau buat pajak. Jadi singkatnya sebenarnya investasi tanpa mesin pertumbuhan, tetapi dirancang gimana aja ya, investasi tetap menjadi mesin pertumbuhan, tapi harus dirancang agar menjadi pengganda basis pajak. Jadi itu harus sejalan, bukan alasan permanen sebenarnya bagi rendahnya tax ratio menurut saya. Mungkin itu dia Bu Friska ya, arsitektur bagaimana kebijakan-kebijakan insentif pajak itu bisa seimbang ya. Di satu sisi penerimaan negara tetap terjaga, di satu sisi investasi bisa masuk. Nah, Kadin Indonesia melihat ada celah mana yang bisa diperkuat atau dimanfaatkan dengan optimal begitu ya Pak Ajib, sehingga tadi keseimbangan itu akan terjadi antara bahwa rasio pajak kita bisa semakin membaik, kemudian di satu sisi investasi tetap terjaga. Kalau memang tadi Bu Friska coba sandingkan dengan beberapa negara peers lainnya begitu Pak Ajib. Kita lihat sisi investasinya dulu, kemudian kita lihat sisi perpajakannya. Investasinya begini, dengan PMK 136 tahun 2024 tentang Global Minimum Tax, sebenarnya tinggal aturan teknisnya yang perlu diatur sebenarnya Mas Pras. Karena udah cukup jelas, ketika sebuah multinational company dengan omset 750 juta euro secara global, maka dia sudah masuk kategori ini. Tinggal mana nanti yang deductible or not deductible. Karena 15% itu dikurangi dengan pengurang-pengurang yang lain. Aturan-aturan teknis tentang per komoditas dan per sektor ini yang perlu diatur oleh pemerintah. Jadi artinya kemudian ketika pemerintah bisa mendorong aturan GMT dengan baik, maka kita cukup confident. Satu sisi investasi bisa tetap masuk dengan baik karena banyak fasilitas dalam konteks deductible cost-nya sebagai pengurang pajak 15%-nya, tapi satu sisi juga bisa memberikan tambahan perpajakan untuk di mana negara-negara beroperasinya MNC itu di negara tersebut, termasuk Indonesia yang menjadi tempat tujuan investasi. Nah, sekarang kalau berbicara masalah penerimaan pajak overall secara umum, Mas Pras, kalau kita cermati, kemarin memang Pak Dirjen Pajak menyampaikan bahwa kita ini masih ada namanya tax gap, sekitar 6,4% dari PDB kita. Itu tidak kurang dari sekitar 1.200-1.300 triliun potensi gapnya. Artinya angka itu harusnya bisa didapat, tetapi karena secara sistem, secara compliance juga belum maksimal, maka potensi pajak itu loss, kira-kira begitu. Nah, sehingga ini yang menjadi PR bersama, baik dari regulator maupun pelaku usaha dan juga masyarakat umum, bagaimana bisa meningkatkan compliance sehingga tax gap-nya itu berkurang. Karena kalau kita lihat bagaimana setiap tahun APBN kita defisit paling di angka 600 triliun. Kalau kemudian tax gap-nya kita bisa berkecil, kemudian penerimaan negara non pajak lain itu bisa kita tingkatkan, maka sebenarnya defisit APBN kita itu tak usah mengalami defisit fiskal gitu. Sehingga harapan kita ke depan dengan struktur keuangan yang lebih sehat, maka APBN kita akan menjadi lebih baik. Dan Mas Pras bisa bayangkan, 70% penerimaan negara kita ditopang oleh pajak. Dan penerimaan perpajakan kita lebih dari 90% itu karena compliance-nya, karena ketaatan pembayaran wajib pajak. Sehingga yang kita harapkan adalah pemerintah bisa mendorong dari dua sisi. Satu sisi untuk menaikkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perpajakan, kemudian satu sisi juga memperbaiki sistem. Karena dalam sebuah konteks perpajakan bersifat self-assessment, maka pemerintah hanya bisa memantaunya lewat sistem yang terintegrasi. Nah, sekarang konteks juga masih problem. Nah, jadi ketika pemerintah bisa menaikkan literasi dan kompetensi perpajakan dengan baik, kemudian mengawasi melalui sebuah sistem yang valid dan terintegrasi, maka potensi tax rasionya bisa lebih di atas 10%, target kita sebenarnya nggak usah harus 16%. Kita di angka 12-13% itu sudah sangat luar biasa sebenarnya Mas Pras. Demikian Mas Pras. Baik, nah lantas Bu Friska, masih ada memang waktu tersisa. Apakah bisa kita menyiapkan satu fondasi yang kuat juga deh bagi sistem perpajakan kita untuk bisa meningkatkan lagi tax rasio kita, kemudian bagaimana juga tidak bersinggungan langsung terhadap iklim investasi di Indonesia, sehingga APBN kita juga semakin lebih sehat lagi lah, bisa dikatakan begitu, Bu Friska. Oke, di sini kita mungkin sebenarnya bisa ada ekstensifikasi kalau intensifikasi ya. Kalau misalnya kita lihat tadi tax ratio kita itu masih mandek di 10%, maka memang kita perlu melakukan sesuatu banyak ya, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yang tidak hanya bisa dipahami sebagai hanya bentuk razia gitu ya, lebih banyak razia misal gitu, lebih banyak surat teguran atau lebih banyak NPWP. Kita butuh upgrade sistem seperti yang tadi dibilang oleh Pak Ajib ya, bukan
sekedar tambahan tekanan. Itu yang memang mungkin harus mindsetnya harus diperbaiki juga. Pertama, intensifikasi ini jadi benar-benar berbasis data, tadi juga udah dibilang, dan berisiko, tapi bukan berdasarkan feeling saja gitu. Vortex, integrasi NIK, NPWP itu dipakai untuk memetakan siapa yang berisiko tinggi dan siapa yang cukup dilayani dengan pendekatan persuasif gitu. Jadi itu juga bisa terjadi pemetaan di situ. Pemeriksaan menjadi lebih sedikit tapi lebih tajam. Sementara mayoritas wajib pajak itu diberi layanan yang membuat mereka lebih gampang patuh daripada mengelak gitu ya. Karena di sini kan juga ada aspek psikologinya. Kedua, intensifikasi hanya harus fokus ke basis real, bukan angka NPWP saja gitu. Jadi target utamanya kelas menengah, mapan, profesi modern, ekonomi digital, pemilik aset dan konsumsi mewah yang selama ini, mohon maaf, abu-abu. Di sisi lain, PPN ini harus dijadikan mesin utama tax ratio lewat basis yang lebih lebar gitu ya, dan kebocoran itu harus dipersempit seperti itu. Jadi bukan sekedar menaikkan tarif. Nah, akhirnya sebenarnya kalau bicara tentang investasi tax ratio itu tanpa gerakan tata kelola fiskal, semua ini akan mentok. Belanja perpajakan itu perlu batas yang jelas dan transparan. Jadi setiap insentif wajib punya kontrak kinerja dan dievaluasi terbuka. Itu yang paling penting. Pada dasarnya itu administrasi pajak harus tampil profesional ya, dan relatif steril dari tarik menarik politik apapun itulah, sehingga pungutan dibaca publik pun sebagai negara lagi butuh uang seperti itu. Nah, ini melainkan sebagai instrumen kunci dalam membangun ulang kepercayaan publik antara pemerintah dan publik. Jadi pajak itu dipungut lebih cerdas dan adil, dan negara berkewajiban juga menunjukkan bahwa setiap rupiah benar-benar kembali dalam bentuk layanan yang memang banget terasa gitu. Oke, itu dia berbagai upaya yang perlu dilakukan untuk bisa meningkatkan. Tadi ada intensifikasi, ekstensifikasi, kemudian bagaimana memperluas basis pajak dan menutup gap, kalau yang misalnya Pak Ajib sampaikan ya, terkait dengan tax gap kita, begitu ada potensi yang masih bisa dikejar, dan semoga ya mungkin tahun 2026 ini mungkin akan semakin baik lagi untuk sistem perpajakan, kemudian bagaimana juga dengan insentif pajak yang diberikan, ya seperti sudah disampaikan oleh Bu Friska, ada azas keadilan juga di sana antara investor yang mereka menanamkan dana dan juga investasi mereka di Indonesia, dan juga bagi perusahaan-perusahaan yang memang sudah berinvestasi, berproduksi sudah cukup lama di Indonesia. Pak Ajib, Ibu Friska, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Ajib, Ibu Friska. Terima kasih Mas Pras. Terima kasih Mbak Friska. Ya, pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbahari terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus di depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.